Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rizka. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Hid? Alhamdulillah, baik sekali, Bu Rizka. Bagaimana kabarnya panjenengan, Bu Rizka? Alhamdulillah, Bu Hid, saya juga baik hari ini. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar, Bu Hid. Tidak apa-apa, Bu Rizka, santai saja ya. Ya, sudah lama ya, Bu Hid, kita tidak berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol santai seperti ini ya, Bu Hid ya. Iya, betul sekali, Bu Rizka. Bu Rizka, mungkin ada yang bisa saya bantu? Jadi begini Bu Hid, saya ingin sharing-sharing dengan jenengan. Ini saya kan ada permasalahan terkait salah satu peserta didik saya di kelas. Nanti saya minta saran pencerahannya seperti itu ya Bu Hid. Nah, sekarang apa harapan Bu Rizka setelah selesai melakukan sesi coaching ini, Bu Rizka? Jadi gini Bu Hid, saya berharap setelah selesai coaching dengan Bu Hidayati ini, saya bisa menemukan solusi untuk menyelesaikan permasalahan terhadap murid saya. Saya ingin membantu murid saya ini agar fokus pada pembelajaran sehingga tidak mengganggu temannya. Begitu Bu Hid. Baik, Bu Rizka. Silahkan ceritakan permasalahan Bu Rizka alami sedetail mungkin ya. Jadi gini Bu Hid, saya itu kan sekarang ngajar kelas 2 ya. Nah, ada salah satu murid di kelas saya ini, ada yang aktif gitu loh. Sebenarnya dia tidak nakal, cuma kalau di kelas dia itu sering banget tidak fokus. Kemudian dia sering ngajak ngobrol teman-temannya. Jadi kan otomatis teman-temannya terganggu. Kemudian ketika saya menjelaskan gitu ya, dia asik ngobrol. Dan dia itu suka jalan-jalan gitu, dia nggak bisa anteng seperti anak kelebihan energi gitu loh, Bu Hid, energinya nggak habis-habis. Saya jadi bingung, Bu Hid. Jadi Bu Rizka ini memiliki siswa laki-laki yang aktif dan memiliki energi yang berlebih gitu ya Bu Rizka ya. Anaknya ini sebenarnya tidak nakal, hanya saja sering tidak fokus pada waktu pembelajaran. Ini dia senangnya ngajak ngobrol dengan teman-temannya ketika pembelajaran sedang berlangsung dan suka berjalan ke sana kemari ketika pembelajaran. Sehingga teman-teman yang lainnya ini merasa terganggu gitu ya, seperti itu ya Bu Rizka ya. Iya, betul sekali, Bu Hid. Menurut Bu Rizka, kondisi murid dengan fokus yang baik, manajemen yang baik itu idealnya yang bagaimana? Jadi menurut saya, murid yang memiliki kesadaran diri yang baik itu dia paham betul posisi dia, Bu Hid. Dia sadar seharusnya apa yang sih yang boleh saya lakukan, tidak boleh saya lakukan di dalam kelas. Kemudian menurut saya ideal itu adalah yang dia bisa fokus untuk mengikuti pembelajaran. Jadi mindfulness begitu Bu Hid dalam mengikuti pembelajaran. Itu menurut saya. Ya. Saya setuju sekali nih dengan pandangan Bu Rizka tentang kondisi ideal murid. Yang Bu Rizka diharapkan yaitu murid memiliki fokus yang baik, memiliki kesadaran diri yang baik, dan memiliki manajemen diri yang baik. Selama ini apa saja yang telah Bu Rizka lakukan untuk mengatasi murid tersebut? Jadi selama ini saya sudah melakukan segitiga restitusi ya Bu Hid. Saya memanggil anaknya empat mata seperti itu. Seketika dia bisa berubah, tapi besoknya dia mengulanginya lagi seperti itu Bu Hid. Baik, Bu Rizka. Sebetulnya langkah yang telah Bu Rizka buat sudah betul ya, Bu ya. Tapi ternyata dampaknya belum signifikan. Jadi sekarang apa rencana Bu Rizka untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi apa saya mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional di saat pembelajaran saya? Menurut Bu Rizka, seberapa pentingnya pembelajaran sosial emosional dalam pembelajaran di kelas ini? Menurut saya ini sangat penting ya Bu Hid biar anak bisa mengelola emosinya, kemudian bisa memiliki kesadaran diri. Kemudian yang tadi saya harapkan adalah dia itu bisa paham posisi dia, menempatkan dirinya di waktu dan momen yang tepat Bu, agar bisa membentuk manajemen diri yang baik.
Saya setuju sekali nih dengan Bu Rizka, dengan fungsi pembelajaran sosial emosional. Jadi dengan pembelajaran sosial emosional, anak mengenali kondisi emosinya, bisa menumbuhkan kesadaran diri, juga menumbuhkan manajemen diri yang baik. Mungkin ada alternatif lain yang bisa Bu Rizka lakukan untuk mengatasi atau membantu murid tersebut, Bu Rizka? Saya kepikiran lagi tentang ini murid saya ini ya Bu Hit, kalau dilihat dari fisiknya, dari ciri-ciri luarnya dia seperti memiliki gaya belajar kinestetik, meskipun nanti masih butuh penelitian yang lebih lanjut begitu. Karena dia energinya berlebih itu loh Bu Hit, suka jalan-jalan, kemudian ya itu tadi aktif, kemudian saya juga kepikiran untuk memberikan dia kesibukan-kesibukan dengan menerapkan strategi pembelajaran active learning begitu. Jadi active learning nanti akan saya wujudkan di diferensiasi proses, di mana nanti saya menyusun pembelajarannya dengan sesuatu yang bisa mengalihkan perhatiannya dia. Dia bisa menyalurkan energinya dengan baik dan tepat. Wah, ide bagus sekali nih Bu Rizka. Berarti nanti akan melaksanakan diferensiasi proses dengan gaya belajar kinestetik sehingga anak tersebut bisa terfasilitasi begitu ya Bu Rizka. Sekarang secara detailnya seperti apa Bu Rizka? Begini Bu Hit, jadi selama ini kan memang saya belum memfasilitasi secara maksimal anak-anak yang punya gaya belajar kinestetik ya Bu Hit. Kebetulan saya itu lebih banyak ke visual dan audio begitu. Saya berpikir untuk lebih banyak mengintegrasikannya seperti praktek seperti itu Bu Hit. Karena dengan praktek itu nanti pasti akan anak itu aktif. Kemudian lagi saya juga akan melakukan permainan-permainan yang melibatkan fisik seperti misalnya ular tangga raksasa begitu. Dia bisa bebas bergerak ke sana kemari mengikuti apa angka yang ada di dado itu Bu Hit. Oke, berarti nanti Bu Rizka akan memperbanyak praktek-praktek gitu ya Bu ya. Terus kemudian kemudian permainan ular tangga seperti itu yang dari alternatif yang Ibu Rizka lakukan. Sekarang alternatif mana atau langkah mana yang memberikan peluang besar untuk dijadikan solusi dan bisa dilakukan dalam waktu dekat ini Bu Rizka? Saya rasa yang kedua tadi Bu Hit, karena kan saya wali kelas ya, saya berpikir saya harus secepat mungkin ini ya, untuk menyusun strategi pembelajaran yang memfasilitasi dia sebagai anak kinestetik. Jadi nanti Bu Rizka akan melaksanakan strategi pembelajaran active learning ya Bu ya, sehingga anak lebih fokus dan tidak mengganggu teman yang lainnya. Nah, kira-kira siapa saja yang akan terlibat dalam pembuatan dan menyusun rencana aksi ini Bu Rizka? Yang ingin saya libatkan adalah anak tersebut ya Bu ya, kemudian dengan teman-teman sekelasnya. Kemudian sesama guru mapel kelas 2 ya Bu, ada guru agama, guru PJOK, dan guru bahasa Inggris. Dan sini juga saya pengennya itu juga berbagi praktik baik juga Bu Hit kepada rekan-rekan saya untuk menghadapi anak tersebut. Iya, Bu Rizka, bagus sekali itu. Berarti nanti Bu Rizka akan melibatkan murid, melibatkan teman sekelas, dan teman guru, terutama guru mapel ya, Bu ya. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan rencana aksi tersebut? Ya Bu Hit, saya berencana melakukannya secepatnya Bu Hit, mungkin di pertemuan berikutnya. Wah, mantap sekali nih Bu Rizka. Saya dukung rencana Bu Rizka ini. Semoga rencana aksinya ini bisa berjalan dengan lancar. Tetap semangat, tetap optimis, dan jangan ragu untuk maju Bu Rizka ya. Nanti setelah 2 minggu dari pertemuan hari ini, nanti kita jadwalkan lagi untuk melaksanakan coaching yang sesi 2 ya Bu ya. Uh, saya sudah tidak sabar nih untuk mendengarkan hasil yang telah dilakukan oleh Bu Rizka ini. Siap Bu Hit, mohon doa dan supportnya ya Bu Hit ya. Baik Bu Hit, sepertinya sudah cukup ini ya. Saya mohon pamit dulu. Saya berterima kasih sekali ya Bu atas sesi coaching ini. Dan saya jadi punya gambaran nih apa yang harus saya lakukan begitu. Ya, sama-sama Bu Rizka. Jangan sungkan ya bercerita lagi untuk sesi coaching yang kedua nanti. Ya Bu Hit, terima kasih Bu Hit.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rizka, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Hit, alhamdulillah saya sehat. Bagaimana kabarnya Bu Hit? Alhamdulillah, kabar baik Bu Rizka, sehat walafiat. Ada apa ya Bu Hit? Ada yang bisa saya bantu? Iya Bu Rizka, saya punya permasalahan. Saya akhir-akhir ini merasa kurang semangat mengajar. Saya bosan. Saya merasa kurang tertantang dengan materi-materi itu saja dan lelah menghadapi berbagai macam karakter siswa. Oh iya Bu Hit. Jadi apa yang diharapkan Bu Hit dari pertemuan kita hari ini? Iya Bu Rizka, tujuan dari percakapan kita, saya bisa menemukan langkah-langkah konkret yang bisa saya lakukan untuk meningkatkan semangat mengajar saya. Saya tidak bosan dan saya lebih sabar menghadapi anak-anak. Ngomong-ngomong, menurut Bu Hit, semangat mengajar itu apa sih? Terus materi itu saja itu apa? Dan bagaimana karakter murid yang dimaksud Bu Hit? Gini Bu Rizka, menurut saya semangat mengajar itu antusiasme dan dedikasi yang dimiliki guru dalam menjalankan tugasnya, memberikan yang terbaik untuk siswanya, bisa menjadi fasilitator bagi siswanya yang pastinya nanti akan membawa siswanya menuju zamannya. Terus materi-materi itu saja itu maksud saya materi yang kurang menarik minat belajar murid sehingga murid tidak tertarik untuk belajar, ramai sendiri saat belajar, tidak memperhatikan guru, seperti itu. Kalau karakter murid yang saya maksud di sini adalah minat dan bakat yang berbeda, gaya belajar yang berbeda, perkembangan sosial yang berbeda, ada yang super aktif, ada yang sangat pendiam, ada yang suka ngobrol, dan ada yang suka teriak-teriak dan kejar-kejaran di dalam kelas. Jadi menurut Bu Hit, apa yang membuat Bu Hit merasa kurang semangat mengajar selain materi dan karakter siswa? Apakah ada faktor lain yang mempengaruhi? Menurut saya hanya itu saja, Bu Rizka. Selama ini apa yang sudah Bu Hit lakukan terhadap anak-anak di kelas? Saya sudah mengajar sesuai dengan waktu, sudah sesuai dengan tema yang telah disepakati. Saya juga sudah membuat modul ajar, saya juga membuat RPP, datang tepat waktu, kemudian mengajar, mengawasi anak-anak yang bermain, duduk di kelas, memberi tugas, dan mengevaluasi mereka. Sebenarnya yang dilakukan Bu Hit itu sudah bagus. Bu Hit sudah menjalankan tugas sesuai dengan waktu dan kebutuhan. Menurut Bu Hit, apa ada hal lain yang bisa Bu Hit lakukan supaya pembelajaran lebih menyenangkan? Dan nanti dampaknya Bu Hit akan punya semangat mengajar lagi. Apa ya Bu Rizka ya? Apa saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi saja ya Bu Rizka? Yang mana pembelajaran ini disesuaikan dengan kesiapan murid, minat murid, dan gaya belajar murid. Yang pastinya sumber belajar akan bermacam-macam, bisa berupa visual maupun audiovisual. Wah, ide yang bagus itu Bu Hit. Ada hal lain-lain yang bisa Bu Hit lakukan selain membuat pembelajaran berdiferensiasi? Saya akan mencoba menggunakan strategi pengelolaan kelas yang efektif. Untuk materi, mungkin saya perlu ini ya Bu ya, menambah referensi bacaan belajar, baik secara online maupun offline. Terus lagi saya perlu membuka YouTube atau medsos yang lain dan memperbanyak ice breaking ini tentunya ya untuk membuat anak-anak ini antusias belajar, Ibu Rizka. Wah, ide bagus itu Bu Hit.
Pantesan guru-guru bilang kalau Bu Hit ini memiliki dedikasi yang bagus. Pertama, Bu Hit akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan memperhatikan kesiapan belajar murid, minat murid, dan gaya belajar murid. Kemudian menggunakan metode yang lebih bervariatif, mencari materi yang bisa menambah referensi bacaan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang baik melalui pelatihan offline maupun pelatihan online. Nah, ada hal lain lagi yang akan Bu Hit lakukan selain menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pengelolaan kelas yang efektif? Penerapan pembelajaran sosial emosional ini juga bisa dilakukan ya Bu Rizka ya. PSE ini nanti diharapkan dapat benar-benar dimiliki anak ya. PSE ini nanti tentang kesadaran diri, pengelolaan emosi, kesadaran emosi, kemampuan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Saat anak-anak tidak fokus, mungkin saya bisa menerapkan teknik stop juga nih Bu Rizka. Ya Bu Hit, menurut Bu Hit, langkah yang paling efektif dalam meningkatkan semangat itu yang mana? Menurut saya yang paling efektif adalah yang penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang mana saat melakukan observasi nanti untuk mengetahui minat belajar, kesiapan belajar, dan gaya belajar, setidaknya saya bisa lebih dekat dengan murid. Mendengarkan cerita mereka, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka sukai, dan apa yang mereka impikan. Menurut Bu Hit, siapa saja nanti yang akan terlibat dalam hal ini? Yang akan terlibat adalah kepala sekolah ya, karena beliau adalah motornya pendidikan di lembaga ini. Terus kemudian teman sejawat yang bersentuhan langsung dengan murid-murid dan pastinya seluruh murid-murid di kelas ya Bu Rizka. Apa saya mampu melakukan itu semua ya Bu Rizka ya? Saya khawatir tidak punya cukup waktu untuk mempersiapkan semua itu. Iya Bu Hit, tentu saja butuh waktu dan usaha. Tapi yang harus diingat bahwa setiap perubahan itu dimulai dari langkah kecil. Tanggung jawab sekarang itu ada di tangan Bu Hit. Ibu bisa mulai dengan memilih satu hal yang ingin Ibu prioritaskan terlebih dahulu. Setelah itu kita bisa evaluasi bersama progresnya. Terima kasih Bu Rizka sudah memberi saya semangat untuk melakukan perubahan. Semoga saya bisa melakukan hal baik ini. Ya, Bu Hit pasti bisa melakukannya. Ya, baiklah Bu Rizka, saya akan semaksimal mungkin, akan mencoba semaksimal mungkin, dan terima kasih atas dukungannya. Ya Bu Hit, sama-sama semoga lancar dan sukses ya Bu Ya, Hit. terima kasih Bu Rizka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.